Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Brasil versus Norwegia. Pemilik gelar juara World Cup paling banyak yaitu Brasil harus merelakan perjalanannya kandas di tangan Norwegia. Sempat diragukan di awal turnamen, Carlo Ancelotti perlahan menaikkan performa anak asuhnya. Namun ketidakkonsistenan mereka terhukum oleh Haaland dan kompatriotnya. Ini adalah langkah besar bagi Norwegia yang akan berhadapan dengan Inggris di babak selanjutnya. Nah, penasaran dengan taktik Norwegia kalahkan Brasil? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Brasil menggunakan formasi 4-3-3. Casemiro diplot sebagai single pivot, diapit Bruno Guimaraes, dan menariknya Martinelli mengisi pos gelandang. Norwegia menurunkan formasi yang sama, 4-3-3, dengan Sanderberge yang diplot sebagai gelandang yang diapit Odegaard dan Berg. Haaland sebagai ujung tombak, diapit Nusa serta Sorloth di sayap. Hal menarik di laga ini adalah bagaimana Norwegia mengungguli possession Brasil hingga 66%. Mereka mengambil inisiatif bangun serangan dengan beberapa variasi. Terlihat shape awal 4 back dengan Odegaard yang kerap turun menemani Berge, sehingga shape menjadi 4-2. Odegaard kerap dijadikan target progresi karena kemampuan distribusi dan mobilitasnya. Ia kerap berikan support mendekat dan bermain di antara lini depan dan tengah Brasil. Namun terlihat Brasil nampak pasif tanpa press di area ini. Juga terlihat Odegaard yang kerap turun. Di laga ini, ia menjadi pemain yang paling banyak meminta bola atau offers guna berikan support pada rekannya. Hal ini dikarenakan free roll-nya yang nampak di momen ini melebar ke area sayap untuk memancing gelandang lawan. Operan pendek dilakukan dan positioning Odegaard membuatnya tak terkawal. Ia jadi outlet progresi lalu berikan bola ke Berg untuk berhadapan 2 versus 1 dengan Casemiro. Pergerakannya membuat Berg terlepas dan dengan mudah Casemiro dilewati, namun peluang ini masih gagal. Dari shape 4-2, di fase yang lebih attacking, fullback kiri akan naik. Berge ditemani Odegaard yang kerap turun tadi. Nampak 4 back di belakang menjadi 3 back dengan fullback kiri yang inverted di half space. Odegaard bergerak sangat mobile untuk berikan support. Kelemahan Brasil adalah pressing lini depannya yang kurang agresif. Ide memainkan Martinelli sebetulnya untuk memanfaatkan ball rate-nya dan menempatkan Vinicius di depan. Namun tetap saja Odegaard bisa bebas bergerak tanpa gangguan. Namun Norwegia di babak pertama tidak sepenuhnya bebas lantaran lawan mereka Ancelotti yang punya segudang pengalaman. Ide pelatih Brasil tersebut lebih mengamankan ruang antar lini dan belakang lini. Itulah kenapa Odegaard nampak dibiarkan asal tidak masuk ke dua ruang ini. Hasilnya pun di babak pertama justru Brasil yang lebih banyak menciptakan peluang dengan 8 shot berbanding 4. Game plan Ancelotti yang kalah possession di laga ini jelas, bermain defense lalu counter attack cepat. Tadi sudah kita bahas soal bagaimana Odegaard dibiarkan berada di antara lini tengah dan depan. Namun bisa dilihat ketika bola coba dialirkan ke Nusa, ia langsung dicegah balik badan agar tidak masuk ke ruang antar lini. Perebutan bola ini langsung dijadikan serangan balik cepat. Prinsip umpan diagonal juga diterapkan Ancelotti. Operan diarahkan Bruno ke Martinelli, dilanjutkan operan diagonal kembali ke Cunha yang lari dari lini kedua. Sempat menyentuh bola namun ia dijatuhkan oleh Ajer. Bruno yang dipilih jadi Algojo menggantikan Vini namun gagal mengeksekusi penalti. Serangan lewat transisi terus dilancarkan sesaat setelah memenangkan bola. Brasil era Ancelotti ini sangat cair ketika mengeksekusi counter attack.
Terlihat Vini yang berada di kiri bergerak diagonal ke kanan untuk ciptakan situasi overload sekaligus memecah marking. Namun di sini tendangannya masih bisa diblok. Lalu apakah Brazil kesulitan dalam menghasilkan peluang lewat open play? Sebetulnya tidak terlihat, namun game plan yang dipilih memang agar mereka tidak terekspos oleh counter attack lawan. Seperti di momen ini, skema third man run dilakukan lewat pergerakan tanpa bola untuk mengecoh pertahanan. Lalu Vini berikan operan ke Danilo Santos yang dilanjutkan terobosan ke Neymar. Sayang sepakannya melenceng jauh. Meski dominan bermain dari kaki ke kaki, nyatanya Norwegia juga memanfaatkan build up panjang, terutama saat Brazil lakukan press di area tinggi. Pada babak pertama, mereka memainkan Sorloth yang merupakan target man di sisi sayap. Bola-bola lambung diberikan kepadanya namun tidak begitu berhasil. Selain Sorloth, tentu ada Haaland yang tampil impresif di laga ini. Ide build up long ball ke Haaland ini lebih untuk memaksimalkan second ball atau bola pantul dari duelnya. Back pass dilakukan untuk meregangkan jarak antar lini Brazil yang merespon dengan high press. Terlihat ada jarak antar lini yang terbuka sebelum long pass dikirimkan. Haaland yang kali ini jadi target lakukan duel, diikuti pergerakan 3 pemain dari lini kedua, sementara lini tengah Brazil hanya 1. Targetnya adalah memenangkan bola second ball, dan benar saja bola dari duel udara lepas lalu dicuri Odegaard. Namun tendangannya masih bisa diselamatkan Alisson. Kembali situasi serupa namun dari serangan balik. Bola langsung dilambungkan ke Haaland yang mampu hold bola dan berduel, diikuti 2 pemain yang bergerak dari lini kedua untuk berikan support. Ketika bola berhasil dikuasai Odegaard, serangan balik dilancarkan lebih agresif dengan beberapa pemain yang ikut ke depan, terutama area sayap untuk merenggangkan pertahanan. Fokus selanjutnya adalah memindah serangan ke sisi lain. Odegaard yang terima bola lakukan link up dengan Haaland yang ia lanjutkan ke Schjelderup di sayap kiri, namun sepakannya masih berhasil ditepis. Schjelderup yang dimasukkan pada babak kedua memang jadi tambahan daya gedor di sayap kiri. Dengan fullback yang ikut naik, ia bisa ciptakan overload, lalu memanfaatkan terisolasinya back Brazil karena winger tidak melakukan track back. Lewat sisi ini pula, Norwegia buka keunggulan. Aksi back yang lakukan dribble ke depan ini menarik winger ke tengah, sekaligus memperlebar ruang bagi fullback kiri untuk overlap membantu Schjelderup lakukan penetrasi. Operan dilakukan di antara pemain tersebut, dan lewat kemampuan individunya, Schjelderup berhasil lolos dibantu pergerakan tanpa bola fullback kiri yang memecah marking. Crossing diberikan yang sebetulnya mengarah ke depan Gabriel, namun Haaland dengan timing yang tepat bergerak eksplosif ke depannya untuk menyerobot bola. Haaland merupakan striker yang jarang menyentuh bola dan tidak sering bantu build up. Namun di gol ini terlihat ia bergerak efektif dan tidak mengandalkan postur saja, melainkan timing yang tepat. Video latihan di Man City ini menunjukkan ia punya eksplosivitas untuk lepas dari marking dan kerap latihan ubah arah bola untuk kacaukan penjagaan bek lawan. Soal timing juga terlihat pada gol keduanya. Diawali dengan skema long build up kiper ke depan yang dituntaskan dengan duel, dimenangkan Haaland ke Schjelderup. Terlihat di sini ia hanya jogging kecil menunggu di ruang antar lini. Cutback pun diberikan kepada Haaland. Tanpa penjagaan ketat, ia lesakkan tendangan dari luar kotak penalti yang berhasil masuk ke gawang. Haaland mulai menunjukkan ke dunia bahwa era striker nomor 9 murni belum habis. Kredit juga patut diberikan ke Schjelderup berkat 2 asisnya sebagai pemain pengganti. Norwegia mampu kandaskan Brazil, namun lawan berat selanjutnya datang dari Inggris. Jika ditilik dari kekuatan individu pemain, tentu Thomas Tuchel lebih diunggulkan. Namun siapa tahu seorang Haaland bisa mengangkat performa satu timnya.